Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab 3. Belajar hukum bacaan ro'. Nah, ini belum belajar ya, Nazira belum pernah belajar ya. Ini kalau di pelajaran ngaji kita, ini ada di bab tajwid. Ya, nanti kalau sudah hatam Qur'annya, kita belajar tajwid. Nah, ini sekarang kita belajar sedikit mengenai hukum bacaan ro'. Dalam membaca Al-Quran, itu kita wajib mengetahui ilmunya. Ya, jadi tidak asal membaca. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran namanya ilmu tajwid. Nah, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib ya, kalau mau belajar Al-Quran, wajib belajar ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Qurannya menjadi benar. Ya. Membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu maksudnya apa? Wajib bagi setiap umat Islam. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu itu wajib. Kalau membacanya salah-salah, maka harus belajar. Kalau nggak mau belajar, berarti berdosa. Ya. Karena hukum membaca Al-Quran dengan ilmu itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan berarti berdosa, ya kan? Nah, makanya kenapa kita semuanya umat Islam itu harus mau belajar. Mau belajar ilmu tajwid. Ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu ibadah. Yang kalau dilakukan otomatis mendapatkan pahala. Ya, sedangkan kalau kita membaca Qur'annya itu asal-asalan, ya, sesuka hati kita tanpa ilmu, maka apa hukumnya berdosa, ya. Jadi itu ya, wajib hukumnya bagi setiap umat Islam membaca Al-Qur'an dengan ilmu. Nah, sekarang kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan huruf ro. Nah, jadi huruf ro itu ada ilmunya sendiri. Ya. Sekarang kita akan membaca. Mengenal hukum bacaan ro. Ya. Ada dua. Ada tiga. Nah, ada tiga. Cara membaca huruf ro itu ada 3 macam. Jadi dari satu huruf saja, huruf ro, itu ada 3 macam. Ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Cara membacanya, yang pertama tafkhim, yang kedua tarkik, yang ketiga jawazul wajahain. Nah, apa ini maksudnya? Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ro dibaca tafkhim. Ro dibaca tafkhim, maksudnya apa? Tafkhim itu artinya tebal. Ya, kapan huruf ro itu dibaca tebal atau dibaca tafkhim? Yang pertama, kalau huruf ro itu berharokat fathah atau fathah tanwin. Ya, yang pertama itu. Kalau huruf ro-nya berharokat fathah atau fathah tain, maka ro-nya itu sifatnya tebal. Rozaqo, tabaraka, wamro'atuhu, Rabbana atina, khobiron. Ini ya, semua huruf ro-nya ini harokatnya fathah dan ada satu yang fathah tanwin. Maka huruf ro-nya harus dibaca tebal. Ro, kedengeran jelas, ro. Ya, dibaca tebal. Kemudian yang kedua, kalau huruf ro itu berharokat dhammah atau dhammah tanwin.
Contohnya, narun, ruziqna, kabirun, rufi'a, nasrullahi, kafaru bihi. Nah, ini semua huruf ro yang ada di sini harokatnya apa? Dhammah atau dhammah tanwin. Ya. Maka huruf ro-nya terdengar jelas, terdengar tebal. Run, ru. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau huruf ro-nya itu harokatnya sukun, ya, harokatnya mati, sukun. Sukun karena atau sukun karena wakof, ya. Kalau ro-nya itu berharokat sukun asli, yang memang harokatnya ini sukun, atau dia ini matinya, ro-nya ini mati karena harus berhenti, karena harus wakof, ya. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi kalau misalnya ada huruf ro, perhatikan. Kita ambil satu contoh ini ya. Wa arsala. Huruf ro-nya berharokat apa? Sukun. Kemudian huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Ar. Nah, maka ro-nya ini harus dibaca tebal. Ar. Wa arsala. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Ini huruf ro-nya berharokat sukun. Dan huruf sebelumnya ini berharokat dhammah. Jadi kalau sebelum huruf ro itu harokatnya fathah dan dhammah, kemudian ro-nya ini mati, maka ro-nya harus dibaca tebal. Tafhim. Yurja'una. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ro-nya ini sebenarnya dia harokatnya fathah, tapi dia harus mati karena berhenti. Ya, wanharo. Kalau mau berhenti dibacanya apa? Wanhar. Wanhar. Ya. Berubah jadi sukun ro-nya karena berhenti, karena mau berhenti. Di sini ada tanda wakof misalnya. Maka ro-nya ini harus dibaca tafhim atau tebal. Wanhar. Begitu ya. Ini juga sama. Abtaru. Huwal abtaru. Nah, ro-nya ini kalau mau berhenti, maka ro-nya harus mati. Huwal abtar. Huwal abtar. Ya. Ro-nya harus terdengar tebal. Karena ro-nya mati atau sukun karena wakof, karena mau berhenti di sini. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, ro-nya ini kan aslinya huruf ro ini aslinya harokatnya apa? Dhammah. At-takatsuru. Tapi karena di sini ada wakof, ya kan? Wakof ayat. Alhaakumut takatsur. Nah, jadinya dia harus mati, harus sukun karena berhenti di sini. Ya. Jadi ro-nya harus dibaca apa? Tebal atau tafhim. Ya, ro dibaca tafhim atau dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya, ro-nya ini berharokat sukun karena wakof dan didahului dengan mat fathah atau mat dhammah. Contohnya, ma'al abror. Ya. Ini. Ro-nya ini aslinya berharokat kasroh, tapi dia terpaksa harus mati karena apa? Karena wakof, karena berhenti. Ya, kalau dia berhenti di sini, abrori dibaca apa? Abror. Panjang dulu kan? Ada panjangnya di sini, kemudian mati. Jadi ro-nya harus dibaca tebal. Ma'al abror. Terus yang kedua,
Nah, ini ya, roknya ini aslinya harokatnya dhammah, tapi karena harus berhenti, maka dia berubah jadi mati, berubah jadi sukun. Sukun karena waqaf, sukun karena berhenti. Ya, didahului dengan mat dhammah. Huwal ghafur. Ya, roknya harus terdengar tebal atau tafkhim. Huwal ghafur. Terus, ini juga. Ini ada salah tulis ini. Salah tulis atau enggak, Ustazah kurang tahu. Ibadiyas syakur. Syakur. Roknya harus terdengar tebal. Karena apa? Karena sebelumnya ada wawu mati, kemudian roknya juga ikut mati. Ya, jadi ada dua sukun di sini. Syakur. Ya. Jadi roknya harus dibaca tebal atau tafhim. Kemudian yang selanjutnya, roknya ini sukun karena waqaf, yang sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya lagi hurufnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya ini. Nih, ini sama. Ini ada dua sukun. Roknya ini berubah jadi sukun karena apa? Karena waqaf. Maka harus dimatikan, harus disukunkan. Yang aslinya wal fajri, karena berhenti jadi wal fajr. Wal fajr. Ya, roknya harus tafkhim. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Roknya harus tebal. Karena apa? Karena ada dua sukun. Shin dan ro yang berubah jadi sukun. Berubah jadi mati karena waqaf. Wala yuridu bikumul usr. Usr. Ya, roknya berubah jadi mati. Dan sebelumnya harokatnya juga mati. Jadi roknya bunyinya tebal atau tafkhim. Kemudian yang selanjutnya, roknya ini sukun karena waqaf didahului dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Huruf isti'la itu huruf yang ada di langit-langit, huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada berapa? Nah, ini bisa dihafalkan. Huruf isti'la, ainal kitor. Huruf isti'la itu ada 7. Kha, sod, bod, ghain, to, qaf, dan dho. Kalau disingkat jadi khusin, dhogtin, kiz. Ya, khusso, dhogtin, kiz. Nah, hurufnya agak sulit ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Huruf isti'la. Nah, sebelum ro ada huruf isti'la, ada huruf to. Huruf to termasuk huruf isti'la. Jadi roknya harus dibaca tebal. Ainal kitor. Ainal kitor. Mim misr. Mim misr. Ya. Ini shod juga termasuk huruf isti'la. Kemudian roknya berubah jadi sukun. Kemudian yang selanjutnya ada rok sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup. Firqoh, firqotun, mirsodun. Ya, roknya sukun. Sebelumnya ini didahului harokat kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la yang hidup. Firqotun, mirsodun. Nah, ini roknya harus dibaca tebal. Begitu ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, ada rok sukun didahului hamzah wasol. Walaupun harokatnya kasroh. Irji' ilaihim.
Nih, ro-nya dibaca tebal karena sebelumnya ada hamzah wasol. Rabbirhamhuma amir tabu. Nah, ini ya. Ini ro-nya dibaca tafhim atau dibaca tebal. Nah, ini ya. Sebagai pengetahuan aja. Jadi meskipun belum bisa dihafalkan ya, karena pelajaran kita belum sampai di sini ya. Belum sampai tajwid, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Ya, ro itu hukum bacaannya 3. Yang pertama, ro itu dibaca tebal atau tafhim. Kemudian yang kedua dibaca tipis atau tarkik. Dan yang ketiga boleh dua-duanya. Jawazul wajahain, boleh dibaca dua-duanya. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Itu ya, ini sebagai pengetahuan aja. Ada 3 hukum bacaan ro. Tafhim, tarkik, dan jawazul wajahain. Oke, kita sudah selesai mempelajari ro yang dibaca tebal atau ro dibaca tafhim. Nah, besok kita lanjutkan pelajaran kita dengan ro yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasannya ya.